bukan dengan video call, bukan dengan periksa HP-nya. Kau tahu suamimu polisi, berapa ilmumu mau sidik dia? Anda sampai. Maka bagaimana cara jaga suami? Bukan dengan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya yang dia bawa, 4 HP-nya dibawa sadel mobilnya. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya begitu. Kan repot juga kalau semua mau dijelaskan HP apa ini. Repot. Maka lebih baik cara menjaga suamimu, hadir kau di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir kamu di hatinya kalau kau kasar kepada suamimu. Memang ada itu istri polisi, Pak. Suaminya Kapolres, dia maki-maki di depan anak buahnya. Wibawa dong. Suaminya minta izin. Bu, saya keluar dulu. Ya, ini saja-saja. Nggak jadi pergi karena izin mulutnya tapi matanya melotot. Yang ketawa, saya serius ini. Allahu Akbar. Bu, mau jaga suami, hadir di hatinya. Lembut bicaramu. Kau hargai mertuamu. Kau sopan sama ipar-iparmu. Maka meskipun suamimu selalu setengah mati, carikan duit, dia akan berkata, semua tidak ada artinya kepedihan dan kesusahan saya. Istriku baik. Begitu ada yang godai di luar, dia bilang, sorry, istriku di rumah bidadari hidupku. Tapi kalau kau sudah kasar, tidak menghargai mertua, datang mertuanya dari Sulawesi langsung ditanya, kapan datang mak? Baru kapan pulang? Ada kan yang begitu? Iya, maka jangan heran kau kuasai fisiknya, tapi hatinya sama perempuan lain. Sidak kau. Nah bilanglah ibu-ibu di Makassar, dia bilang, buktinya Ustaz sampai sekarang masih bertahan sama saya. Meskipun setengah mati, kuatur, masih bertahan. Dia bertahan karena dia dilarang kawin lagi. Coba kalau dibolehkan kawin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, lewat kau. Kapolda, Bapak Wakapolda Kaltim, Brigadir Jenderal Polisi, Dr. Andes Mujiono SHM HUM. Inilah hebatnya Bapak, bisa mewakili Kapolda. Alhamdulillah. Kapolda tidak bisa mewakili Bapak. Luar biasa. Hebatnya jadi Kapolda, Pak. Alhamdulillah. Ya. Itu hebatnya jadi wakil. Bisa mewakili Kapolda. Kapolda demi Allah tidak bisa mewakili wakil. Itu hebatnya Bapak, luar biasa Pak ya. Waktu yang sangat ringkas, kita to the point saja dulu. Ibu-ibu, mau saya kasih iPhone 14 1 tera, gratis, pulsanya 5 juta. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih, ibu langsung tuli. Mau? Mau? Untuk apa HP kalau tuli kok? Halo? HP baru rusak, halo? Bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Berarti Pak, yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan seluler. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Alhamdulillah Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi telinga, daun telinganya tempatnya proporsional. Pernah enggak Bapak bayangkan bagaimana seandainya daun telinga satu dibawa ketek? Halo, iya komandan. Kamu lihat di mana? Di kantor komandan. Repot toh? Alhamdulillah Allah kasih telinga. Dan hebatnya lagi nih telinga, Bapak tanpa kursus membedakan bunyi bisa bedakan mana bunyi beling, mana bunyi air. Telinga. Bu, ini kamera mahal. Mau dikasih bapak-bapak polisi? Mau? Kasih HP 3 kameranya, 4 kameranya. Mau? Mau? Tapi begitu pegang HP-nya langsung buta. Untuk apa kamera kalau sudah buta? Berarti yang mahal bukan handphone kamera,
Tapi apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi, Allah kasih kita ini mata, dia lengkapi dengan sensor pembeda. Bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Iya toh? Bayangkan kalau di asrama polisi tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri. Kenapa ini lain-lain rasanya malam ini? Wah, ternyata kasat lantas. Maka kita bersyukur kepada Allah. Bu, bapak-bapak, tuan-tuan polisi, tahu Lionel Messi, Muhammad Salah, Ronaldo, itu gajinya 1 bulan triliunan. Apa dia hebat? Tidak. Lalu kenapa dia bisa begitu? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa lagi main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Tidak bisa, bos. Iya toh? Iya. Bapak-bapak ini, adik-adik polisi, ada semua handphonemu, bisa bawa WhatsApp. Kenapa? Karena Allah kasih kalian jari-jari tangan yang bisa bengkok. Bayangkan kalau ini jari-jari tangan tidak bisa bengkok, bagaimana orang mengerti? Ya toh? Ibu-ibu, saya lihat ada poluan pakai tadi behel. Itu yang kawat di gigi. Ada toh? Masya Allah. Itu mahal pak, 60 jutaan. Paling murah. Saya panggil mahasiswaku yang pakai behel. Kau kira itu behelmu mahal? Bukan. Apa? Gigi. Biar Allah kasih kau rezeki berupa duit. Kau mau pasang behel 100 juta. Tapi tidak ada gigimu. Apa kau mau kawat? Iya. Maka yang mahal bukan behel. Yang mahal Allah kasih kau gigi gratis. Dan hebatnya lagi, gigi kita ini dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan bapak-bapak, andai gigimu tumbuh seperti rambut, gondrong semua minggu dulu. Tidak bisa sudah Pak Indra jadi akpol kalau giginya keluar di sini Pak. Tidak mungkin diterima polisi kalau gigimu timbul. Allahu Akbar. Jadi saudaraku bapak-bapak polisi, ibu-ibu istri polisi, jangan kau selalu merasa miskin. Ada lagi satu nikmat yang bapak tidak boleh lupakan. Apa itu? Nikmat sosial namanya. Apa nikmat sosial? Bapak punya nikmat sosial, bisa pakai baju polisi. Coba kalau bapak pakai baju polisi di luar, di jalan raya, ada yang berani klakson kok? Ada? Tidak ada pak. Begitu kau pakai baju polisimu, motor polisi, tidak ada yang berani lambung kamu. Malah jengkel. Lamanya itu baru ini, lamanya. Iya toh? Adik-adik polisi, dengar ini. Kamu bisa ndak pakai baju seperti saya? Bisa ndak pakai kopiah seperti saya? Bisa ndak pakai sarung? Kalau kau sudah pakai bajunya Wakapolda, polisi palsu. Itulah nikmat kalian. Maka bersyukur. Allahu Akbar. Kalau polisi tidak bersyukur, keterlaluan pak. Bagaimana cara bersyukurnya? Satu, banyak-banyaklah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak jadi polisi ini kan mengalahkan beberapa orang. Adik-adik dari SPN. Itu kan ribuan kau kalahkan. Allah pilih kamu. Ini JPU kita nih. Waktu PJU. Jangan ketawa karena saya bukan PJU. Ya. Apa beda? JPU, Jaksa Penuntut Umum. Ini PJU, Pejabat Utama Polda. Ya kan? Beliau-beliau ini menyingkirkan ribuan anak Indonesia. Allah pilih bapak-bapak. Maka bersyukur. Dan bersyukurnya lagi karena bapak jadi polisi yang sehat. Gimana kalau bapak sakit? Biar bapak sudah sespimti, sedikit lagi jenderal, tiba-tiba kena stroke.
Allahu Akbar. Stroke. Iya toh? Maka bersyukur. Jangan selalu merasa miskin. Kenapa ada polisi jual narkoba? Kenapa ada polisi yang kasih hilang barang bukti? Padahal dalam ruang Polda. Saya heran kadang-kala kalau ada barang bukti hilang. Bagaimana ceritanya? Nah, kantor polisi ini. Mana ada berani masuk? Berarti yang pelakunya polisi sendiri. Bayangkan kalau narkoba hilang. Biasa kalau waktu saya kuliah. Silakan Jenderal, selamat bekerja. Maka adik-adik sekalian, tuan-tuan bapak polisi, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Allah kasih kalian nikmat. Berapa rakyat Indonesia? Hampir 300 juta. Tapi berapa Allah pilih menjadi polisi? Cuma 470 ribu, jauh lebih. Tidak sampai setengah juta. Manusia, kalian manusia pilihan. Keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Keliru. Maksudnya Ustaz, satu orang Kapolres jauh lebih efektif nahi mungkarnya daripada 1000 ustaz. Apa maksudnya Ustaz? Saya dakwah, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan kau teler-teler. Apa Anda bilang anak muda? Apa Ustaz, urusanku? Uangmu saya pakai. Masuk neraka urusan saya. Kenapa? Khusus saya kok. Malah saya keluar kempes bawa mobilku. Iya toh? Tapi kalau Kapolres nahi mungkar dalam sekejap bentuk pasukan 200 orang jalan ke malam ini, tangkap pengedar, hentikan penjual khamar. Selesai Pak. Maka keliru kalau Bapak tidak memudahkan diri Bapak masuk surga. Seorang Kapolda jauh lebih gampang masuk surga daripada seorang ketua majelis ulama. Kok bisa Ustaz? Diumumkan oleh malaikat. Ulama Kalimantan Timur silakan masuk surga. Masuklah ulama Kalimantan Timur. Masuk surganya masih ngantri Pak. Kenapa? Ulama Kalimantan Timur berapa ribu. Masuk surga juga Pak, tapi dia masih ngantri. Lama baru sampai pintu. Tapi kalau malaikat berkata, Kapolda Kalimantan Timur, silakan masuk. Sendiri dia Pak. Tidak perlu ngantri. Langsung masuk Kapolda. Enak dia Pak. Iya toh? Maka Bapak ini tugas nahi mungkarnya luar biasa. Maka setan menggoda Bapak. Kalau dasat, biarlah dia ceramah, tidak ada yang dengar. Tapi kalau Bapak nahi mungkar amar ma'ruf, efektif Pak. Maka setan berusaha menggoda Bapak. Godanya dengan cara apa? Salah satu diantaranya, dia munculkan kekufuran, yaitu tidak bersyukur. Selalu merasa miskin. Selalu merasa miskin. Adik-adikku ini para polisi. Berapa gajimu paling rendah polisi? 5 juta. Paling rendah sudah itu 5 juta. Adik-adik tahu, saya ini doktor, 2 doktorku bos. 2. 1 aja susah. 2. Berapa gajiku sebagai dosen Unhas ASN? Tidak sampai 5 juta bos. Berdarah-darah otak belajar. Hah? Iya toh? Kau aja disuruh bikin naskah pidato sudah 2 hari tidak jadi-jadi. Iya beratnya Pak. Doktor setengah mati Pak. Berapa gaji saya? 4.300.000 lebih. Kalian polisi tamatan SMA bos. Tamatan SMA aja kok. Berapa gajimu? 5 juta. Maka kalian kalau tidak bersyukur keterlaluan. Coba lihat kasihan berapa orang di PHK. Adik-adik tahu enggak? Berapa banyak rakyat Indonesia yang gajinya 400.000 per bulan. Kalian meskipun tidak ada gaji dengan bajumu, kau bisa hidup. Coba seorang polisi Pak. Kalau dia sudah pakai baju coklatnya, lebih banyak gratisnya di warung kopi daripada bayar. Iya Pak Indra ya?
Itu di warung kopi Makassar, Pak. Banyak polisi camidu. Tahu polisi camidu? Catat mi dulu. Masuk warung kopi cerita banyak, mau pulang bon. Itu camidu, itu namanya bahasa Makassarnya, catat mi dulu. Allahu Akbar. Begitu mau dibayar, apa kata yang punya warung? Pak polisi, tidak usah bayar, Pak. Dengan bajunya Bapak, itu sudah nikmat. Maka syukur dengan cara apa? Memperbanyak hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil. Dua, jadilah polisi yang baik. Pak, saya baru ketemu Pak Indra, kawan lama saya. Dulu Kapolres di Pandeglang. Sekarang sudah Reskrim. Iyalah, Bapak tahulah sebenarnya kan. Masya Allah, saudaraku para polisi, tidak usah kau cemas, Allah sudah atur itu. Kau di sini nanti, kau di sini nanti. Jadi aja polisi yang baik. Ini ya kalian adik-adikku, yang tamatan apa sih namanya, yang akpol, yang langsung satu balok-balok. Iya toh? Kamu pasti akan jadi Kapolres. Akan jadi kombes. Insya Allah jadi jenderal. Kenapa? Memang di situ kerjamu. Yang tidak masuk akal, tidak mungkin. Dasat tiba-tiba jadi brigjen. Tidak mungkin toh. Tapi kalian polisi ada peluang dan memang jalannya ke sana. Jadi tidak usah kau kerasak kerusuk sampai kau fitnah temanmu, kejelek-jelekkan temanmu demi kau dapat jabatanmu. Tidak usah. Masih segar ingatan kita. Beberapa hari yang lalu itu ada di IG saya. Ketemu jenderal, datang ke hotel tempat saya nginap, ngajak sarapan. Padahal sudah pernah dikandangkan 5 tahun. Kalau Allah punya mau. Jadi kalian jadi polisi yang baik saja. Kalau kalian jadi polisi yang baik, lalu targetmu tidak tercapai, pahala ada, akhirat menunggu. Tapi kalau kau menghalalkan segala cara, siksa kiri kanan tidak tercapai, 1, dosamu sudah pasti ada. 2, tidak tercapai keinginanmu, stres. Iya toh? Maka jadi ya polisi yang baik saja. Jadi polisi yang baik itu tidak susah. Apa? Itu 3 tugasmu. 3 aja tugasmu itu polisi. Mengayomi, melindungi, melayani. Itu mau kau kerja. Selesai. Maka saudaraku, bersyukur caranya adalah jadi polisi yang baik. Jadi polisi yang baik, setan masuk. Setan masuk, kalau setan tidak nampak, dia bisa berkolaborasi dengan manusia. Caranya apa? Bapak jadi polisi yang baik, tapi datang sepupu. Bawa temannya. Kau tonsen sepupuku di Polda Kaltim. Kau Tommy kuandalkan. Tapi itu temanmu salah. Ku tahu salah, tapi apa Tommy fungsimu kau di sini kalau kau tidak tolong? Ini setan dalam bentuk berkolaborasi dengan manusia. Maka kalau kalian mau jadi polisi yang baik, hati-hati memilih teman. Hati-hati milih teman. Kalian ini andai saja kue, gula. Semua orang mau dekat dengan Bapak. Apalagi kalau sudah ditahu, sudah Mrs. Pinti. Calon jenderal ini. Maka datanglah pengusaha-pengusaha. Percaya, belum tentu niatnya baik. Bapak tahu enggak makna dari fid dunya hasanah? Kalau Bapak berdoa, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak tahu makna dari ya Allah berikan kami keselamatan di dunia. Menurut para ulama tafsir yang dimaksud keselamatan di dunia, satu di antaranya punya teman yang baik. Teman yang baik. Kenapa? Teman yang baik ini insya Allah menyelamatkan Bapak di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Maksudnya apa? Kalau saya jalan sama Pak Indra, saya akan bilang,
Komandan, mau miasar ini, cari dulu masjid yang bagus tempat wudhunya. Iya toh, pasti ajak pada kebaikan. Tidak mungkin kalau saya jalan sama polisi, lalu saya bilang, Komandan, di mana tempat dugem yang bagus? Ini ustaz beleng-beleng. Iya toh, maka kalau bapak pilih teman, ajaklah teman yang bisa menunjukkan bapak ibu ke jalan kebaikan. Maka di HP-nya bapak itu kalau bisa, bapak-bapak calon jenderal ini, adik-adikku sekalian, ada juga nomor ulama di dalamnya. Jangan cuma nomor pengusaha. Kenapa kau ketawa? Supaya apa? Begitu bapak galau, ada sesuatu yang subhat, telepon itu Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya poligami? Halal, tapi banget bapak coba-coba, jangan kau cari susah. Tapi kan sunnah. Dengar ini Pak, yang selalu jadikan Nabi sunnah, poligami. Betul sunnah, tapi siapa yang mampu melakukan? Orang yang punya ibadah seperti Rasulullah. Tahajudnya tiap malam, puasanya Senin Kamis, ngajinya tiap hari, doanya tidak pernah luntur, 5 waktunya awal waktu. Maka Allah kasih kemampuan, Allah yang kasih kemampuan. Kalian polisi, sholatmu cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang sholat kau tidur. Kau mau juga poligami, nasikat kau bayangkari. Itu pentingnya. Maka penting ada nomor kontak ulama yang bisa bapak tempat curhat. Tapi kalau nomor-nomor orang kaya aja, glamor aja hidup di dalam otak kita. Akhirnya apa? Kita lupakan akhirat. 3, bapak punya handphone. Adik-adik punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas? Kalau mati? Masih bisa kau pakai. Tahu HP ini Ustaz, HP baru. Pulsanya 5 juta, tapi mati nih. Bisa pakai? Enggak. Begitu juga dengan hati. Hati ini, kalau dunia terus yang ngisi, pasti mati. Apa maknanya? Dilihat teman seangkatan kita, wih, sudah kombes. Kombes mantap. Saya masih AKBP. Lihat dunia. Dilihat lagi istrinya teman, wih, cantiknya. Istri kita sudah jelek, suka ngomel lagi. Wih, dunia. Lihat lagi mobilnya teman kita, wih, tahu wah, bagusnya mobilnya. Mobil kita jelek, belum lunas lagi. Dunia. Lihat lagi rumahnya teman, Masya Allah, bagusnya rumahnya. Dunia. Dunia, dunia, dunia. Kapan ngecasnya? Kapan ngecasnya? Ngecasnya itulah dakwah. Jadi kalau adik-adik sekalian, bapak-bapak, dunia terus, tidak pernah dengar dakwah, maka punya hati tapi sudah tidak mempan. Maka Allah titipkan namanya nurani. Nurani itu akhirnya tumpul dan pada akhirnya tidak berguna. Akhirnya apa? Kita menghalalkan segala cara. Begitu menghalalkan segala cara, Allah pasti tegur. Kalau bapak tidak sholat, itu dosa pribadi pak. Tobatnya gampang. Bapak tidak puasa, dosa pribadi. Tobatnya gampang. Bapak tidak pernah haji padahal sudah mampu, itu dosa pribadi. Tobatnya gampang. Tapi kalau menyalahgunakan jabatan, itu bukan dosa pribadi pak. Dosa kepada sesama manusia. Dan kalau itu namanya zalim, dibiarkan, tidak ada yang berani melawan. Maka Allah turunkan pak, kalian keliru kalau tidak belajar dari film Rambo. Mengerti aku masuk toh? Kalian keliru kalau tidak belajar dari situ. Kurang apa Rambo? Punya duit, punya kekuasaan, punya pasukan. Tapi kalau sudah keterlaluan,
Allah pasti turunkan. Allah pasti hukum kalian. Kenapa? Karena kalau dibiarkan banyak orang menderita. Kalau bapak cuma pemabuk, tidak sholat, itu sendiri kau rusak. Tapi kalau sudah menyalahgunakan jabatan, bisa merugikan anak buahmu yang baik. Maka Allah pasti turun, tegur itu. Maka itulah pentingnya dengar dakwah. Dengar dakwah. Perjalanan pulang ke rumah, dengarlah ceramah. Buka YouTube, tulis Dasat Latif. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Sudah miku buka Ustaz, ku pencet, ndak mau terputar. Aku yakin, ndak ada kuotamu. Ya, maka saya senang sekali kalau saya diundang bapak-bapak polisi, saya pasti prioritaskan. Saya baru-baru pulang umroh Pak, belum sebulan. Baru saya 3 hari di sana, sudah menelpon itu sekretaris, apakah namanya, ajudannya Pak Kapolri. Saya spinti Ustaz, ini perlu diceramah-ceramai. Ini saya langsung pulang Pak. Padahal saya belum selesai umroh. Saya bilang sama jamaah saya, ini tugas negara. Empat, ibu-ibu nih Bayangkari. Kenapa ibu bisa hadir di acara ini? Bu, kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Iya, maka kau hadir di sini. Coba kalau suamimu Satpol PP. Nah hadir kau di sini. Maka bersyukur ibu punya suami polisi. Karena ibu suaminya polisi, maka ibu punya jabatan istri Kapolres, istri Kapolsek, istri Dirlantas, istri Dirnarkoba. Coba kalau cleaning service suamimu. Maka bersyukur punya suami polisi. Bagaimana cara bersyukur? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suami? Bukan dengan video call. Bukan dengan periksa HP-nya. Kau tahu suamimu polisi, berapa ilmumu mau sidik dia? Anda sampai. Maka bagaimana cara jaga suami? Bukan dengan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya yang dia bawa. 4 HP-nya dibawa sadel mobilnya. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya begitu. Kan repot juga kalau semua mau dijelaskan HP apa ini. Repot. Maka lebih baik cara menjaga suamimu, hadir kau di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir kamu di hatinya kalau kau kasar kepada suamimu. Memang ada itu istri polisi Pak. Suaminya Kapolres, dia maki-maki di depan anak buahnya. Wibawa dong. Suaminya minta izin. Bu, saya keluar dulu. Ya, pergi saja. Tidak jadi pergi karena izin mulutnya tapi matanya melotot. Yang ketawa, saya serius ini. Allahu Akbar. Bu, mau jaga suami, hadir di hatinya. Lembut bicaramu, kau hargai mertuamu, kau sopan sama ipar-iparmu. Maka meskipun suamimu selalu setengah mati, carikan duit, dia akan berkata, semua tidak ada artinya kepedihan dan kesusahan saya. Istriku baik. Begitu ada yang godai di luar, dia bilang, sorry, istriku di rumah bidadari hidupku. Tapi kalau kau sudah kasar, tidak menghargai mertua, datang mertuanya dari Sulawesi langsung ditanya, kapan datang mak? Baru kapan pulang? Ada kan yang begitu. Iya, maka jangan heran kau kuasai fisiknya, tapi hatinya sama perempuan lain. Sidak kau. Nah bilanglah ibu-ibu di Makassar, dia bilang, buktinya Ustaz sampai sekarang masih bertahan sama saya.
Meskipun setengah mati, kuatur, masih bertahan. Dia bertahan karena dia dilarang kawin lagi. Coba kalau dibolehkan kawin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, lewat kau. Makanya, Bu, maka sayangi suamimu. Cara apa? Jaga dia. Bagaimana caranya? Ibu-ibu Bayangkari, begitu suami pergi kerja, kau tinggallah sholat duha di belakang. Doakan suamimu. Ini yang namanya cara gaib. Dan cara gaib itu intervensi Allah. Meskipun satu kantor mau jatuhkan suamimu, kalau Allah yang angkat, percaya kita orang beriman, tidak ada kekuatan manusia. Maka begitu suami pergi, sholat duha di belakang. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi. Lindungi suami saya dari fitnah dunia. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Amin. Sudah itu ke WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baju coklatmu jauh lebih mulia daripada kamu minta-minta di jalan. Itu. Sudah itu ke WhatsApp lagi. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Wah, itu kalau sudah ke WhatsApp begitu suamimu, dia kasih tahu semua itu di poskonya. Dia istriku. Saya serius ini. Bu. Pernah di WhatsApp begitu suamimu? Paling dia WhatsApp. Apa WhatsAppnya? Jangan lupa singgah cari minyak. Ini semua kelakuannya. Kenapa tahu? Bu. Ini yang selalu menjadi biang pertengkaran dalam rumah, handphone. Bapak-bapak hati-hati. Salah satu sifat perempuan itu ahli sejarah. Tidak bisa dia lupa, iya toh? Kalau ada kesalahanmu satu kali, sampai kau masuk liang kubur dia ingat terus. Makanya mamanya Cek, istri saya dibilang di rumah, betul perempuan ahli sejarah. Maka suami jangan kau bikin sejarah. Nah, itu jangan kau bikin sejarah. Begitu satu kesalahanmu, itu nak ulang-ulang. Sudah, itu dulu. Bertengkar kau lagi 2 tahun, itu dulu. Bahkan kau sudah MPP, masa persiapan pensiun, itu dulu. Maka jangan bikin kesalahan. Bu, maka bersyukur, jaga suami. Menjaga suami, tutur kata yang lembut. Datang suamimu dimarah-marahi sama komandan, hadirlah kau sebagai penyejuk. Bang, memang begitulah jadi anak buah. Masa kamu yang memarahi Kapolresmu? Tidak mungkin toh. Itu baru kau buka sepatunya. Sudah itu kau peluk-peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu langsung dia bilang, kalau naik gajiku bulan depan ku belikan ku cincin. Tapi ini baru datang langsung periksa. Siapa ini? Siapa ini? Tidak ada namanya. Saya tidak tahu deh. Siapa ini? Siapa? Pak, pernah suatu ketika setelah saya viral Pak, itu ada cinta monyet saya dulu di kampung waktu SMP. Wih, janda sekarang Pak. Dia selalu telepon saya. Wah, saya mau terima. Bagaimana perasaan mamanya Cek, istri saya? Saya blokir. Nanti dia bilang saya sombong. Terpaksa kutulis di HP penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi duduk-duduk. Bunyi telepon. Berteriak istri saya. Ustadz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya harus cool, tenang, karena supaya tidak panik. Kalau panik kentara. Saya bilang, oh
penjual batu bata, langganan itu pasti tagihan. Jangan kau angkat sayang. Kan perempuan paling takut tagihan toh? Aman saya, tidak diminta. Suatu ketika saya pulang ceramah, tiba-tiba saya haus. Dek, sayangku bikinkan saya dulu teh. Saya lagi ajar recek mengaji. Sudahlah, bikin maki sendiri. Mana gula? Ada itu tulisannya di toples. Saya pergi tuh toples, tulisannya gula. Begitu saya coba, teh, garam. Saya pergi komplain. Kenapa kau tulis ini gula? Baru isinya garam. Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Sudah tahu ilmunya, Bu? Tidak ada gunanya kau periksa HP-nya. Tidak ada gunanya. Maka yang baik, hadir di hatinya. Hadir di hatinya. Insya Allah, siapapun yang menggodanya, tidak akan mungkin. Bapak-bapak, yang hadir istrinya di sini. Lihat istri bapak di belakang. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya barangkali yang lagi sakit. Ibunya pun sakit, ditelepon, kau datang lihat. Apa katanya? Tidak bisa, suami saya lagi tugas dan tidak bisa ditinggal. Dia memilih suaminya daripada orang tuanya. Wajar, bapak setengah mati cari harta, kerja kiri kanan. Tapi bapak hianati istri. Bapak sakiti istri. Bapak bohongi istri. Tidak mungkin penghasilanmu berkah. Kenapa? Istri yang berupaya mendampingimu, kau tidak hormati. Bapak-bapak, pernah tidak merasakan hamil? Tidak toh? Hei, bapak mau rasakan penderitaan hamil? Ambil kelapa, kasih masuk di dalam baju pak. Kemana-mana bapak, bawa. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Berapa lama? Selama 9 bulan itu, ibu pernah tidak tengkurap? Pernah? Bayangkan, bapak-bapak polisi, bayangkan istri 9 bulan tidak tengkurap, tahan. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, pusing pak. Itulah hebatnya perempuan. Bu, ingat waktu melahirkan? Ingat, ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri kombes, keluar kau nak. Ya. Enggak pak, setengah mati. Iya toh? 3. Masih ingat waktu menyusui? Apalagi ketika tumbuh giginya. Begitu digigit, ibu tempeleng. Nggak dibujuknya. Lepas kena. Siang anaknya, malam. Itulah istri bapak. Maka pantas kalau ada suami yang mengkhianati istri. Apalagi sampai menyakiti fisiknya. Percaya, tidak mungkin berkah penghasilanmu. Kenapa? Orang yang setia mendampingimu kau khianati. Maka sayang istri. Yang kadang-kala kita kan suka maki-maki istri. Memang kamu goblok, dongo. Nah bilang istri, dongo, kau tiduri di saya? Apa kau mau jawab? Ada juga itu suami istri bertengkar aja kerjanya tiap hari. Sudah rumah asrama, ngontrak. Istri jelek, suami jelek. Penghasilan seadanya, bertengkar aja terus. Kapan kau dapat surga? Kalau orang yang bagus rumahnya bertengkar, ya banyak duitnya. Kita ini sudah duit sedikit, bertengkar aja terus. Bertengkar, hamil lagi. Maka tujuan ini, mari kedamaian seorang polisi berawal dari rumah tangga. Belajar dari kejadian-kejadian Pak. Ada orang akhirnya di jabatannya suaminya dimutasi, dicopot gara-gara istrinya. Ada seorang polisi terhormat, akhirnya dicopot dan dipecat jadi polisi gara-gara istrinya yang tidak mensyukuri penghasilan suami. Maka tujuan dakwah kita kali ini adalah kembali mengingat, mensyukuri
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kelima, untuk menghindari hal-hal negatif. Sesuatu yang jelek, Allah sudah kasih resep. Dan resepnya sangat sederhana. Tidak harus jadi kombes, tidak harus sekolah, tidak harus jadi kapolres, tidak. Allah ketika kalian mau terhindar dari maksiat dan kejahatan, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Solat itulah mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau solat Bapak Ibu baik, insya Allah pasti pertahanan kuat. Tapi kalau solat Bapak seadanya, solat tapi main-main, itulah setan masuk. Karena ada orang solat Pak, ya saya solat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholai, asar lagi. Barusan kita duhur, aku tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi main-main. Ada kan orang sholat main-main Pak, mulai takbir tidak serius betul. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang sholat begitu toh? Ada. Ada juga orang sholat kayak tidak semangat sekali ketemu Allah. Ada juga yang terlalu semangat. Oh. Ada juga sholat. Allahu Akbar. Ada tadi itu uang tilang 500.000. Di mana saya simpannya? Allahu Akbar. Di mana aku simpannya? Sampai Allah. Wih, terakhir begitu assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Kalau begitu cara sholatmu, wajar kamu sholat tapi tekun maksiat. Saya sholat Ustaz. Betul sholat Pak, tapi sholat tidak serius. Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi itu tidak beradab namanya. Maka kalau Bapak ruku, jangan ketawa Bu, ini urusan laki-laki. Maka begitu bapak-bapak polisi mau sholat, tinggalkan sedulu segalanya. Ambil parfum, kasih parfum badan kita. Itu perintah sunnah. Kalau ada sikat gigi, Bapak sikat gigi dulu. Itu menunjukkan Bapak betul mau sujud ketemu dengan Allah. Kita aja mau ketemu sama jenderal rapi-rapi. Kalau perlu itu sepatu boleh dipakai bercermin. Kalau tidak ada kita punya pinjam teman punya. Untuk apa? Menghormati kita punya jenderal. Lalu kenapa ketika mau ketemu Allah Bapak seadanya saja? Wajar 30 tahun. Jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena Bapak main-main sholat. Kecil buat Allah kasih. Kecil buat Allah kasih yang Bapak yang mau. Kecil. Apa susahnya Allah kasih jadi Bapak yang Bapak mau? Cuma Allah minta perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Coba lihat. Ini ada semua komandan kita di depan ini ada semua ajudannya. Iya toh? Coba lihat kalau beliau-beliau ini Pak Dirdir panggil ajudannya. Ajudan! Itu ajudan. Biar lagi makan kacang dia langsung lompat. Cak benar. Kalau perlu itu telur asin dia telan yang kuning. Siap komandan. Ada enggak di sini panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku tunggu dia injak kakimu. Ajudan. Bapak ndak lihat saya sibuk. Padahal ini beliau-beliau ini ada masa mutasinya bahkan ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita polisi kepada komandan kita. Lalu kenapa ketika Allah panggil kalian? Hayya 'alal falah. Sini. Bapak berdoa, ya Allah perbaiki istri saya. Ya Allah anakku soleh dan soleha. Ya Allah perbaiki pekerjaan saya. Ya Allah murahkan rezekiku. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar. Semua permintaan Bapak Allah dengar. Lalu Allah menjawabnya, hayya 'alal falah. Sini kok. Sini saya kasih kamu. Tapi sayang kita jawab, tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi menghadap komandan. Akhirnya Allah katakan, ya sudah, kalau lebih takut komandanmu, sudah urus engkau. Komandanmu suruh kau pekerjaan 5, 4 yang benar, 1 salah, yang 1 dia persoalkan, yang 4 benar dia lupa. Sementara Allah perintahkan 5, 1 yang benar, 4 salah, Allah menilainya yang 1 benar, Allah lupakan 4-mu yang salah. Mengapa hidup kita susah? Karena sholat kita masih kita remehkan. Padahal sholat ini
puncak pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bapak kalau puasa masih boleh kegiatan lain. Boleh enggak puasa sambil dagang? Boleh. Bapak haji boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik. Boleh. Bapak bayar zakat boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Insaflah mana uangku ini? Manusia. Boleh, sah zakatmu. Tapi boleh enggak Bapak ada kegiatan lain ketika sholat? Allahu Akbar. Darah muda. Pasti batal sholatmu, bos. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maka pesan saya terakhir, tidak mungkin Allah bisa memelihara kita dari kebatilan kalau kita meremehkan sholat. Karena sholat sudah dijelaskan Allah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak sekalian, Bapak-bapak polisi yang saya cintai karena Allah, Allah perbaiki karir Bapak, Allah lindungi Bapak dalam bekerja, Allah tunjukkan jalan yang lurus dalam menjalankan amanah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.